Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang bapak di Tulang Bawang Barat tewas akibat dianiaya anak tirinya menggunakan cobek. Kawanan gajah Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur mengamuk merusak lahan pertanian warga. Warga terpencil di pesisir barat hidup dengan jalan rusak dan berlumpur. Sudah hampir 2 bulan kasus pembunuhan 2 bocah kakak adik di Desa Batu Raja, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat belum terungkap. Hingga Kamis siang kemarin, kasusnya masih gelap dan polisi masih terus melakukan penyelidikan. Korban bernama Arjun Tauladan, umur 8 tahun, dan adik perempuannya bernama Khalifah Khairunisa, umur 4 tahun. Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat, Ibda Reno Hanafi mengatakan penyelidikan kasus tersebut tidak berhenti. Sejauh ini polisi telah memeriksa puluhan saksi, namun dari keterangan mereka belum ada yang mengarah ke identitas pelaku. Tim Pusat Laboratorium Forensik atau Puslab for Mabes Polri juga telah diturunkan untuk mencari jejak pelaku, namun hasilnya belum ditemukan. Untuk itu kita tidak bisa pastikan untuk mengarahnya bagaimana, tapi kemarin kegiatannya itu hanya mengumpulkan atau menemukan alat-alat bukti baru. Jadi kalau misalnya memang kemarin hasil kegiatannya kita menemukan alat bukti baru yang bisa mengerucutkan siapa tersangkanya, itu bisa dapat kami simpulkan bahwa salah satu saksi yang sudah kami periksa dapat dijadikan tersangka. Tapi ini kita tunggu hasil dari Puslap Polri juga, apa hasil dari penemuan yang kemarin ditimbulkan. Penanganan kasus pembunuhan 2 bocah kakak adik di pesisir barat juga melibatkan Polda Lampung. Polisi sempat mencurigai seseorang sebagai terduga pelaku, namun polisi belum bisa membuktikannya. Untuk yang dicurigai sampai sekarang ya kita belum memiliki petunjuk yang kuat. Itu memang kecurigaan awal karena ada keterangan-keterangan yang tidak sinkron atau berbelit-belit, atau karena adanya keterangan yang mengarah kepada yang bersangkutan. Tapi setelah kita telusuri menggunakan pembuktian secara ilmiah atau menggunakan laboratorium forensik untuk menguatkan kecurigaan itu ternyata belum ditemukan, belum bisa mengarah kepada yang bersangkutan. Sehingga sekali lagi kami mohon dukungan juga untuk kasus ini, kami terus bekerja. Mayat 2 bocah kakak adik di Desa Batu Raja, Kabupaten Pesisir Barat itu ditemukan pada 14 Mei lalu. Keduanya yang berpamitan mencari buah durian saat siang, namun tidak kunjung pulang hingga malam. Orang tua, tetangga, dan pamong yang mencarinya menemukan kedua korban tewas akibat dianiaya pelaku menggunakan senjata tajam. Rosandi dan Ari Susanto melaporkan dari Pesisir Barat dan Lampung Selatan. Kamar indekos di Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, Minggu siang digerebek polisi. Salah satu penghuninya terpergok menggunakan kamar sewanya untuk tempat pembuatan narkotika jenis tembakau sintetis.
tersangka bernama Muhammad Rizky, umur 33 tahun, warga Tangerang, Banten. Dari kamar tersangka, polisi menyita ratusan gram narkotika jenis tembakau sintetis siap edar, tembakau mentah, dan ratusan liter cairan kimia dan peralatan pembuatan narkotika. Pembuatan narkotika di kamar kos ini telah berlangsung selama 4 bulan. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap tersangka Rizky berperan sebagai pegawai dari bandar besar berinisial G yang kini masih buron. Tersangka Rizky mendapatkan upah 10 juta rupiah per bulan untuk memproduksi narkotika. Penumpang kapal Roro yang meloncat ke laut di Bakauheni, Lampung Selatan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Jumat siang. Jasad pelaku ditemukan di hari ketiga pencarian oleh tim SAR gabungan dan Polair Polres Lampung Selatan. Korban seorang perempuan bernama Sukati, umur 42 tahun, warga desa Talangsari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Jasad pelaku awalnya ditemukan oleh nelayan yang sedang melaut di perairan Desa Canti, Kecamatan Kalianda, yang kemudian dilaporkan ke petugas SAR. Lokasi penemuan jasad pelaku berjarak belasan kilometer dari lokasinya ia meloncat dari kapal Roro. Seorang sopir di perusahaan mobil rental ditemukan tewas jadi korban perampokan. Mayatnya ditemukan warga di pinggir rawa bawah jembatan Jalan Terusan Riyakudu, Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan pada Minggu sore. Korban diketahui bernama Arika Arwin, umur 39 tahun, warga Desa Tanjung Raja, Lampung Utara. Lokasi penemuan mayat tidak jauh dari gerbang tol Kota Baru, Lampung Selatan. Mayat korban ditemukan oleh warga yang sedang mencari rumput. Oleh polisi, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung. Dari hasil penyelidikan polisi, korban tewas akibat dijerat tali di leher dan tangan, yang kemudian dianiaya menggunakan benda tumpul oleh pelaku. Polisi menduga motif pembunuhan korban akibat dirampok oleh orang yang dikenalnya, sebab saat kejadian, korban sedang mengendarai mobil pribadinya. Pada Senin siang, mobil korban ditemukan terparkir di halaman sekolah Taman Kanak-Kanak yang tidak terpakai di dalam perumahan Bukit Kencana, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung. Mobil korban tersebut diduga dibuang oleh pelaku di tempat ini. Kawanan pencuri sepeda motor yang memiliki ciri khusus berjalan pincang kian nekat dan meresahkan. Pada hari Sabtu lalu mereka berhasil menggasak 3 motor dalam sehari di Bandar Lampung. Parkiran di mana? Sini. Lokasi pencurian pertama di halaman minimarket di Kelurahan Bukit Kemiling, Permai. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku sangat berani mencuri motor, padahal di sekitarnya ada beberapa warga. Dan salah satunya seorang warga yang sedang memperbaiki jalan yang jaraknya sangat dekat motor korban. Setelah berhasil mengalihkan perhatian warga, hanya hitungan detik saja mereka berhasil menggasak motor korban. Di jam berikutnya, tersangka kembali mencuri motor di salah satu tempat parkir kantor penyedia internet Wi-Fi yang tidak jauh dari lokasi pencurian pertama. Dari tempat ini, pelaku berhasil menggasak 1 motor. Pada jam berikutnya, pelaku yang masih mengenakan kaos yang sama kembali menggasak 1 motor yang diparkir di teras rumah warga di Waihali. Pemandangan mengerikan seekor buaya sedang memangsa manusia terjadi di Sungai Wai Semaka, Desa Sri Purnomo, Kecamatan Semaka, Tanggabos pada Senin sore. Meski telah dilempari batu oleh warga dari pinggir sungai, buaya tersebut tetap saja membawa tubuh korban menjauh.
Ratusan warga mengikuti buaya yang berenang ke arah hilir dari pinggir sungai. Tubuh korban akhirnya lepas dari mulut buaya saat berada di Sungai Dangkal. Warga berhasil merebut korban dan buaya itu langsung kabur ke sungai. Warga yang dimangsa buaya meninggal dunia. Korban bernama Wasim, umur 80 tahun. Ia dimangsa buaya saat sedang babat rumput di pinggir sungai. Kasus warga yang diterkam buaya di Sungai Waisemaka sudah sering terjadi. Sebagai upaya pencegahan, Kampung Desa telah memasang spanduk bertuliskan larangan warga beraktivitas di Sungai Waisemaka. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung hari ini. Saya Fitri Amalia, beserta segenap redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, semangat pagi, dan sampai jumpa.